Halo, selamat datang kembali di YouTube channel HIC Consulting. Nah, pada kesempatan kali ini, tim dari HIC Consulting mendapat banyak sekali pertanyaan perihal pengisian SPT pribadi dan beberapa pengisian juga SPT badan. Nah, teman-teman harus tahu bahwa SPT pribadi ini akan jatuh tempo di 31 Maret. Jadi yang belum lapor harus segera lapor. Dan untuk yang badan 30 April ya. Oke, kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pak, boleh tanya, misal UMKM yang ikut insentif pajak, bagaimana cara melaporkannya pada tanggal peredaran bruto? Misalnya ada beberapa bulan yang sudah bayar, dan sisanya insentif. Terima kasih Pak atas infonya. Nah, ini menyambung ke pertanyaan tadi yang sebelumnya, di nomor 4. Kita garis besari dulu bahwa insentif ini berkaitan dengan UMKM orang pribadi ya, karena 2022 yang mendapatkan dalam tanda petik insentif di bawah 500 juta itu hanya orang pribadi, UMKM orang pribadi. Bagi UMKM badan tidak mendapatkan semuanya mulai dari 0 sampai dengan nanti 4,8 tetap dikenakan pajak. Nah, buat orang pribadi dari 0 sampai dengan 500 juta itu pajaknya 0%. Nah, di atas 500 juta sampai dengan 4,8 nanti dikalikan dengan 0,5%. Nah, balik lagi ke pertanyaan ini adalah teman-teman seperti tadi cara yang sebelumnya, ketika teman-teman sudah masuk dalam form isian, teman-teman silakan masukkan nanti omset peladang butuhnya berapa. Pada bagian pajaknya itu bisa diisi RP0. Jadi kalau yang masih misalkan Januari 100 juta, nah teman-teman tinggal isi nih bulan Januari DPP 100 juta, terus kemudian pajaknya langsung aja isi 0. Misalkan bulan Februari 300 juta, masih di bawah 500 juta nih, teman-teman tinggal isi 300, pajaknya 0. Nah, misalnya bulan Maret 300 juta lagi, berarti kan ada sebagian yang pajaknya 0, sebagian lagi pajaknya 0,5%. Nah, tinggal diisi tuh berapa yang dikenakan pajaknya. Sesuai dengan SSP yang teman-teman juga sudah lapor dan sudah bayar. Gitu. Itu untuk detailnya. Nah, kemudian nanti sama seperti pertanyaan nomor 4, kalau masih kurang jelas bisa tinggalkan komentar dan baik di YouTube maupun di Instagram kita ya, teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak mau tanya untuk direktur CV, peradaan bruto sudah dilaporkan pada saat lapor SPT Badan CV. Nah, sebagai direktur CV, waktu lapor SPT, apakah peradaan bruto CV tersebut harus diikutkan untuk dilaporkan lagi atau tidak ya di SPT direktur CV tersebut? Terima kasih. Jawabannya adalah tidak perlu, karena omset tersebut sudah terlapor dalam SPT dari CV tersebut. Namun, jika CV memberikan prive kepada direktur, jangan lupa teman-teman untuk dilaporkan pada bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nanti teman-teman bisa lihat ada di kolom nomor 3 dengan keterangan bagian laba anggota persekutuan komanditer. Jadi yang dilaporkan dalam SPT pribadi direktur CV tersebut adalah privenya saja, peradaan bruto yang CV-nya tidak perlu ikut lagi, gitu kira-kira. Kemudian pertanyaan nomor 7. Pak, mau tanya, kalau orang pribadi pengusaha, tapi usahanya udah nggak ada lagi, udah nggak ada yang beli atau tutup, itu lapornya gimana ya? Laporin aja. Nanti lampirkan, nanti pada saat lapor, kalau dulu kan menggunakan 1770 ya, waktu masih ada usahanya. Nah sekarang, karena usahanya sudah tutup atau udah nggak ada yang beli, udah nggak ada omset, tetap menggunakan 1770. Tapi nanti pasti tidak akan bisa lapor tuh, karena harus memasukkan yang namanya rekapitulasi bruto. Nanti itu bisa diisi dengan rekapitulasi, tapi nanti angkanya 0 semua. Atau teman-teman juga bisa isi nanti dengan surat keterangan bahwa tidak punya usaha lagi, yang menyatakan bahwa usaha teman-teman semua sudah tidak ada lagi atau tidak ada penghasilan di tahun tersebut. Itu aja tinggal dilampirkan.
Nanti baru deh bisa dilapor untuk SPT 1370 ya. Jadi lapor nihil ya. Jangan kalau usaha udah tutup, udah deh nggak usah lapor. Tetap ada teman-teman. Ketika kita memiliki NPWP, kita tetap mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan. Lanjut pertanyaan yang ke-8. Yang terakhir tapi bukan yang terakhir juga. Nah, gimana tuh? Jadi masih ada pertanyaan-pertanyaan yang kami simpan untuk episode-episode berikutnya. Nah, teman-teman yang mau untuk bertanya lagi lebih lanjut, buruan nih, langsung komentar di kolom YouTube kita atau di Instagram juga. Nanti kita mencoba untuk membahasnya. Pertanyaan yang ke-8, mau nanya Mas, itu kan ada dipersiapkan rekapan peradaan bruto tahun 2020 dari Januari sampai Desember. Yang ingin saya tanyakan, itu diambil dari masa pajak apa? Dan dari bulan membayar pajaknya atau dari masanya? Contoh misalnya dari masa pajak berarti yang bulan Januari diambil dari bulan Desember. Sedangkan kalau dari bulan membayar pajak yang bulan Januari kan dibuat atau dibayar pada bulan Februari 2020. Mohon infonya. Oke, yang pertama, rekapan peradaan bruto diambil dari bulan terjadinya penjualan atau pendapatan. Misalnya terdapat pendapatan atau penjualan yang terjadi bulan Januari, maka yang dimasukkan di dalam rekapitulasi peradaan bruto adalah penjualan di bulan Januari 2020 tersebut. Nah, saya agak sedikit butuh informasi lebih lanjut nih. Sedikit kurang tahu yang ditanyakan ini apakah peredaran bruto untuk UMKM orang pribadi atau untuk badan usaha. Nah, kalau UMKM orang pribadi yang menggunakan pencatatan, biasanya omsetnya ini dihitung dari pada saat uang terima, pada saat uang masuk, bisa tunai maupun yang transfer, atau yang kita kenal dengan yang namanya cash basis. Jadi, pengusaha akan menghitung nih, berapa. Kalau hari ini masuk ya, hari ini dianggap sebagai omset bulan ini. Kalau masuknya nanti bulan April, berarti dianggap sebagai omsetnya bulan April. Itu kalau cash basis. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu nih kirim barang ke customer Desember 2019, tapi uangnya baru masuk di Januari 2020. Nah, biasanya dengan menggunakan pencatatan akan mencatat berdasarkan uang masuk di Januari 2020 tersebut sebagai peradaan brutonya. Dan baru dihitung berapa pajaknya. Itu kalau yang menggunakan pencatatan. Nah, tapi kalau UMKM, orang pribadi yang menggunakan pembukuan atau UMKM badan, nah biasanya menggunakan yang namanya accrual basis. Apa sih accrual basis? Nah, accrual basis adalah pada saat pengiriman barang atau pada saat kirim invoice, penerbitan invoice itu sudah dianggap sebagai penjualan atau pendapatan. Nah, oleh sebab itu, jadi pada saat dicatat sebagai penjualan atau pendapatan, pajaknya juga harus dihitung. Jadi misalkan contoh sederhananya begini, kirim barang tadi ya Desember 2019, tapi uang baru masuk Januari. Nah, yang dihitung sebagai peradaan bruto untuk UMKM orang pribadi atau badan menggunakan accrual basis itu dihitungnya Desember. Jadi menggunakan yang pokoknya bulan Desember pada saat terbit invoice, nah itu udah dihitung tuh berapa pajaknya. Jadi kalau misalnya Januari terima, walaupun Januari baru terima uangnya, tetap dihitung dulu pada saat dia Desember gitu. Kalau Januari terbit invoice tapi belum bayar-bayar nih, tetap dihitung Januari itu harus dihitung pajaknya berapa, dikali 0,5%. Itu aja untuk pertanyaan di episode kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita, like, comment, share kalau video ini sangat memberikan pengetahuan yang baru buat teman-teman. Terima kasih.